Halo semua, perkenalkan saya Cikal Taruna dari kelompok 2. Kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai risiko proses pendapatan dan cara penanggulangannya serta menyadari implikasi operasional dan pengendalian dari teknologi yang digunakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada Dewa Ardiasa, lalu saya sendiri Cikal Taruna dan juga Alit Adiana. Langsung saja kita masuk ke materi. Risiko pendapatan. Risiko pendapatan adalah segala jenis risiko yang berkaitan dengan keuangan, terutama berbagai risiko yang berpotensi membuat kehilangan uang ataupun aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak situasi yang tidak terduga yang dapat menyebabkan kehilangan aset ataupun uang dari sebuah perusahaan. Lalu apa saja sih contoh-contoh risiko pendapatan dan juga bagaimana penanggulangannya? Salah satu contoh risiko pendapatan dan penanggulangannya itu adalah seperti cacat fisik, PHK dari sebuah pegawai, dan juga tingginya pengangguran yang berakibatkan karena adanya PHK. Lalu untuk menanggulangi hal tersebut yaitu ada seperti mencari pendapatan tambahan, rencana finansial, dan juga asuransi. Untuk menghindari hal tersebut, tentunya sebuah perusahaan harus menyadari adanya implikasi operasional, yaitu menjalankan operasional dalam perusahaan tidak selalu berjalan manis sesuai rencana. Kesalahan ataupun hal-hal tidak terduga akan selalu hadir, namun hal tersebutlah yang akan membuat perusahaan berkembang menjadi lebih baik. Langsung saja kita masuk ke studi kasus, yaitu BTW EduTech. Salah satu risiko pendapatan yang terdapat di BTW EduTech adalah adanya pemberian produk yang belum tepat waktu setelah pembayaran. Hal ini dapat menyebabkan user ataupun calon konsumen menjadi tidak senang terhadap apa yang perusahaan tawarkan. Itu akan berindikasi kepada turunnya jumlah konsumen ataupun pengguna dari BTW EduTech. Lalu juga dapat terjadi jual beli kembali terhadap akses akun dari produk yang dibeli. Ini terjadi ketika konsumen membeli produk yang telah dibeli, lalu akun tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih murah ataupun dibagikan dengan gratis. Ini akan menyebabkan perusahaan akan kehilangan konsumen berikutnya karena produk yang dijual telah dijual kembali dengan harga yang lebih murah atau bahkan diberikan secara sukarela. Lalu juga ada produk yang dijual tidak sesuai dengan versi yang terbaru. Ini terjadi karena ketika perusahaan membuat produk ataupun membuat modul yang baru, ini tidak sesuai dengan apa yang update versi terbaru yang terjadi di ujian. Sehingga ketika perusahaan membuat modul tersebut tidak update atau tidak sesuai dengan versi terbaru yang telah dikeluarkan ataupun versi-versi yang lebih maju. Dari risiko-risiko tersebut, apa saja penanggulangan yang dapat dilakukan oleh BTW EduTech? Penanggulangan tersebut dapat dilakukan seperti pengaktifan produk yang otomatis, memberikan akses produk setelah pembayaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang akan diterapkan oleh perusahaan BTW EduTech. Lalu juga ada pemberian masa aktif produk tepat setelah selesai digunakan. Salah satunya adalah ketika konsumen membeli produk, konsumen akan memiliki masa waktu ataupun tenggang terhadap produk yang dibeli, baik itu selama beberapa bulan ataupun beberapa tahun. Jadi ketika pengguna sudah selesai menggunakan produknya, maka produk itu tersebut akan otomatis tidak dapat digunakan kembali, sehingga calon konsumen berikutnya ataupun kenalan-kenalan dari konsumen tersebut harus membeli produk yang ditawarkan oleh BTW EduTech. Lalu juga ada produk yang jual disusun dan juga selalu diperbarui setiap tahunnya, mengikuti berbagai standar yang sudah diperbarui setiap tahun dan juga berbagai kriteria ataupun modul-modul yang nantinya akan ada dalam soal-soal ujian. Lalu kita masuk pada studi kasus mengenai implikasi pada kegiatan operasional. Salah satu implikasi ataupun hal-hal yang mungkin terjadi pada kegiatan operasional di BTW EduTech itu adalah pencatatan dari penjualan produk yang belum terkelola dengan baik.
Lalu juga adanya kesamaan soal yang terjadi pada saat pembuatan modul produk. Lalu ada pengaturan porsi pendapatan antara pusat dan juga cabang yang belum terkendali. Dan juga adanya pemberian bahan ajar untuk siswa yang belum tertata dan cenderung dikirim berulang kali kepada siswa tersebut. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengendalikan implikasi yang terjadi tadi? Nah, tentu saja dengan menggunakan teknologi. Nah, BTW EduTech sendiri telah menerapkan sistem Office, di mana sistem Office ini berfungsi sebagai pusat pengendalian terhadap proses bisnis yang terjadi dalam BTW EduTech. Selain itu juga, untuk penggunaan para konsumennya, BTW EduTech menghadirkan sebuah aplikasi di mana para konsumen atau bisa disebut siswa dapat menggunakan aplikasi tersebut sebagai pusat mereka belajar. Nah, dengan menggunakan teknologi ini, pencatatan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi, sehingga ketika terdapat penjualan produk, itu akan langsung tercatat oleh sistem. Lalu juga ada penggunaan sistem yang memvalidasi berbagai tipe soal pada saat pembuatan modul. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya duplikasi ataupun soal-soal yang sama yang nanti akan tampil di aplikasi siswa. Lalu juga adanya sistem pengaturan porsi pendapatan antara pusat dan juga cabang dari BTW EduTech yang diatur dan juga langsung dimanajemen oleh sistem, sehingga para pegawai ataupun staf dari BTW EduTech hanya perlu mengatur berapa banyak porsi pendapatan yang dimiliki oleh cabang ataupun pusat, sehingga nantinya hasil keuangan itu sendiri akan langsung otomatis diproses oleh sistem Office. Dan juga adanya penggunaan aplikasi sebagai pusat pangkalan bahan ajar bagi siswa. Seperti yang saya sebutkan tadi, siswa ataupun konsumen memiliki sebuah aplikasi. Aplikasi di mana siswa-siswa dapat mengakses soal-soal dan juga berbagai modul. Jadi di sana semuanya sudah tertata dan juga teratur dengan rapi, sehingga nantinya ketika adanya kelas, para mentor tidak perlu mengirimkan kembali modul-modul secara berulang-ulang. Siswa hanya perlu membuka aplikasinya untuk mengakses modul. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2 yang membahas mengenai risiko proses pendapatan dan cara penanggulangannya, serta menyadari implikasi operasional dan pengendalian teknologi yang digunakan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like video ini dan share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.